Halo teman-teman semuanya, perkenalkan yang di slide ini ada anggota kelompok 6 yang bisa teman-teman lihat. Dan kami akan mempresentasikan atau menjelaskan pedoman dan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal atau LKPM atau pelaporan izin dagang secara online. Next, nah adapun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan izin dagang, kita akan membahas nih pengertian LKPM. Nah, ternyata LKPM ini ialah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berskala menurut pasal 1 angka 20 Peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021. Next, nah sedangkan ada dasar hukumnya yang bisa kita lihat di slide, pasal 15 huruf C Undang-Undang nomor 25 tahun 2027 tentang penanaman modal. Sedangkan siapa aja sih orang-orang yang terlibat, orang-orang yang harus melakukan pelaporan usaha ini yaitu ternyata semua pelaku usaha. Nah, ternyata mereka tuh wajib melaporkannya, tapi ada pengecualian terdapat orang-orang yang tidak perlu melaporkannya, yaitu yang pertama pelaku usaha mikro, yang kedua perusahaan di bidang usaha hulu migas atau perbankan, laporan lembaga keuangan non-bank, dan asuransi. The next slide. Nah, adapun yang bisa kita lihat waktu atau ketentuan waktu yang ditetapkan menurut penyampaian yang LKPM pasal 32 ayat 4, yaitu peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021, yang pertama bagi usaha pelaku kecil setiap 6 bulan dalam 1 tahun dalam laporannya. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Dan yang kedua, itu bagi pelaku usaha menengah dan yang besar setiap 3 bulan atau triwulan. Jadi triwulan 1, 2, 3, 4, dan next slide selanjutnya. Nah, di mana sih sebenarnya kita bisa melakukan pelaporannya? Nah, adapun tempat yang digunakan untuk melaporkan ini bisa melalui online loh teman-teman, dipermudahkan ya. Itu kita bisa menggunakan website, kita bisa lihat pada menu pelaporan LKPM. Nah, setiap pelaporan pasti ada aja nggak sih persyaratannya? Nah, persyaratannya pastikan kita sudah mendaftarkan nomor induk berusaha atau NIB secara online melalui link yang terdapat di situ. Terus juga yang kedua, melakukan pengisian data proyek hingga step 8 untuk setiap KBLI yang didaftarkan. Terus kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, adapun yang ini langkah-langkah untuk melaporkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentunya kita membuka website https://oss.go.id Nah, ini nanti bakal ditaruh di deskripsi boxnya ya teman-teman. Terus kita masukkan user ID dan password OSS. Nah, kita langsung klik ke menu pelaporan LKPM. Nah, ini yang ada di lingkarannya, oke? Nah, terus kita klik yang selanjutnya gitu kan ya. Nah ya, terus selanjutnya kita masuk ke perusahaan yang akan melakukan pelaporan LKPM. Jika terdapat ada 2 perusahaan, kita akan jika terdapat lebih dari 1 perusahaan. Lalu klik proses pelaporan LKPM. Yang ini yang di bawah yang dilingkarin. Selanjutnya akan muncul pop-up atau pengecekan LKPM, lalu ikuti proses selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke akun LKPM perusahaan yang telah dipilih dan tampilannya seperti ini, kolom untuk mencari LKPM yang pernah disubmit. Nah, ini kolom-kolom ini akan tersedia. Terus, adapun membuat LKPM yang pertama, kita ada pemilihannya gitu ya, pilihan tahapan penyampaian LKPM. Nah, jika perusahaan hanya memiliki izin prinsip IP dari BKPM, pilih yang tahap konstruksi, ya kan? Ini, kita bisa lihat tahap yang pertama nih, tahap konstruksi atau belum komersial. Terus, kalau misalnya telah memiliki izin usaha atau IU dari BKPM, pilih tahap produksi. LKPM yang disampaikan atas izin usaha yang dimiliki gitu ya. Terus jika perusahaan belum memiliki izin prinsip ataupun izin usaha, bisa pilih tahap konstruksi atau LKPM disampaikan atas NIB yang dimiliki. Terus kita masuk ke tahap selanjutnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita akan menjelaskan tahap konstruksi. Tahap konstruksi itu gimana sih? Nah, tahap konstruksi ini itu di mana tahap perusahaan pada masa konstruksi atau membangun atau lagi proses membangun ya teman-teman ya. Jadi pada tahap ini perusahaan belum berproduksi secara komersial gitu ya. Perusahaan masih dalam proses membangun, akan mempersiapkan segala kebutuhan fisiknya seperti pembelian tanah, membangun gedung atau pabrik, jalan, drainase, ataupun yang lainnya yang masuk pada model yang pada bisa kita bilang modal tetap. Terus bisa dibilang lagi mereka itu baru melakukan pembelian mesin, peralatan, suku cadang, dan lain sebagainya. Terus juga tentu saja yang keempat, itu ada biaya perekrutan tenaga kontraktor untuk mengerjakan pembangunan, sewa lahan, mesin, peralatan, ataupun biaya yang lainnya termasuk dalam kategori selama masa pembangunan konstruksi ataupun masuk dalam modal tetap. Terus, sehingga setiap perusahaan masih konstruksi atau belum komersil wajib menyampaikan LKPM tahap konstruksi sebelum pada tahap
produksi. Nah, terus kalau ini kita tinggal diisi, klik lingkaran kecil yang di samping untuk memilih bidang usaha ataupun lokasi proyek yang akan disampaikan ke LKPM-nya ya. Terus kalau misalnya ini semua datanya udah diisi, bisa teman-teman lihat di ujung sebelah kanan, klik tombol lanjutkan. Oke. Nah, yang selanjutnya ini investasi. Nah, nih kita bisa lihat nih investasi yang terbelanjakan sesuai tentang periode. Jadi diisi aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, ini yang kedua, rekrut periode laporan.